Salam hangat Bapak Ibu Guru. Pada pertemuan hari ini, kita memasuki topik prinsip pengembangan kurikulum. Yang telah kita ketahui, salah satu prinsip pengembangan kurikulum adalah prinsip berkelanjutan atau disebut prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas kurikulum sebagai wahana belajar yang dinamis perlu dikembangkan secara terus-menerus dan juga berkesinambungan. Kelompok kami yang terdiri dari Anissa Lea, Anju, Aulia, Astuti, dan Azahra akan membahas mengenai prinsip berkelanjutan dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Makna prinsip kontinuitas adalah berhubungan. Jadi, adanya keterkaitan antara kurikulum dengan berbagai jenjang atau tingkat pendidikan berikutnya. Materi kurikulum harus memiliki hubungan hierarkis fungsional, harus berkesinambungan mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga perguruan tinggi. Aspek kesinambungan terdiri dari dua bagian, yakni kesinambungan antar materi dan kesinambungan di antara berbagai bidang studi. Terkait kesinambungan antar materi, dalam pengembangan materi kurikulum harus memperhatikan dua aspek kesinambungan, yaitu pertama, materi kurikulum yang diperlukan pada sekolah, tingkat yang di atasnya harus sudah diberikan pada sekolah tingkat yang ada di bawahnya. Contohnya, pada mata pelajaran IPA. Jika di SMP mempelajari materi tentang hereditas, maka di jenjang SD setidaknya sudah harus disampaikan materi tentang perkembangbiakan. Yang kedua, materi yang sudah diajarkan atau diberikan pada sekolah tingkat yang ada di bawahnya tidak perlu lagi diberikan pada sekolah tingkat yang ada di atasnya. Misalnya, saat murid sudah memperoleh materi perkembangbiakan di SD, maka materi tidak perlu disampaikan lagi di jenjang SMP. Cukup sampaikan hubungan antara perkembangbiakan dengan hereditas. Dengan demikian, prinsip kontinuitas ini tidak akan menyebabkan terjadinya pengulangan atau ketidakharmonisan bahan pembelajaran yang dapat membuat rasa jenuh bagi peserta didik maupun guru. Terkait kesinambungan di antara berbagai bidang studi, menunjukkan bahwa dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan antara bidang studi yang satu dengan yang lain, dengan cara menyusun skop, yakni ruang lingkup, dan sequence, yakni urutan atau sistematika, setiap mata pelajaran pada jenis dan jenjang program pendidikan. Misalnya, untuk mengubah angka dari temperatur Celcius ke Fahrenheit dalam IPA, diperlukan keterampilan dalam pengalian pecahan. Karenanya, pelajaran mengenai bilangan pecahan tersebut hendaknya sudah diberikan pada bidang studi lain sebelum siswa mempelajari cara mengubah temperatur suhu tersebut. Jadi, mengapa keberlanjutan dalam kurikulum itu penting? Keberlanjutan dalam kurikulum penting karena kontinuitas dalam kurikulum memungkinkan siswa untuk membangun pemahamannya secara mendalam tentang topik yang diajarkan. Hal ini menciptakan dasar yang kokoh untuk pembelajaran lebih lanjut. Yang kedua, untuk menghindari pengulangan. Kurikulum yang berkelanjutan menghindari pengulangan materi antar kelas atau antar jenjang. Hal ini mencegah siswa merasa bosan dan membantu mereka tetap bersemangat dalam belajar. Yang ketiga, kelancaran transisi. Kontinuitas membantu siswa dalam melalui transisi antar jenjang pendidikan dengan lebih mulus. Mereka dapat memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari sebelumnya. Yang keempat, meningkatkan kemampuan kritis. Siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis yang lebih baik ketika mereka melihat hubungan antara konsep-konsep dalam kurikulum dari waktu ke waktu. Yang kelima, relevansi dengan dunia nyata. Kontinuitas memungkinkan kurikulum untuk tetap relevan dengan perkembangan dunia nyata. Hal ini membantu siswa menghubungkan pembelajaran mereka dengan kehidupan sehari-hari dan pekerjaan di masa depan. Yang keenam, keselarasan dengan tujuan pendidikan.
Kurikulum yang berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih besar. Hal ini menciptakan keselarasan dalam sistem pendidikan. Yang ketujuh, motivasi siswa. Siswa merasa lebih termotivasi ketika mereka dapat melihat bagaimana apa yang mereka pelajari memiliki nilai jangka panjang dalam perkembangan mereka. Yang kedelapan, peningkatan pencapaian siswa. Kontinuitas dalam kurikulum dapat meningkatkan pencapaian siswa secara keseluruhan karena memungkinkan mereka untuk membangun pengetahuan dan keterampilan secara berkelanjutan. Dengan memahami pentingnya kontinuitas dalam kurikulum, kita dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih baik dan lebih bermakna bagi siswa. Berikut contoh relevansi kurikulum di sekolah. Ada 3 macam relevansi eksternal, yakni pertama, relevan dengan lingkungan hidup peserta didik, yaitu relevansi sosiologis. Contohnya, untuk siswa yang ada di perkotaan, perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota, seperti keramaian dan rambu lalu lintas, tata cara dan pelayanan jasa bank, kantor pos, dan lain sebagainya. Yang kedua, relevan dengan perkembangan zaman, baik sekarang maupun dengan yang akan datang, yakni relevansi epistemologis. Contohnya, untuk kehidupan yang akan datang, penggunaan komputer dan internet akan menjadi salah satu kebutuhan. Yang ketiga, relevan dengan tuntutan dunia pekerjaan dan tuntutan dan potensi peserta didik, yakni relevansi psikologis. Contohnya, dahulu di sekolah kejuruan ekonomi dilatih bagaimana agar siswa mampu menggunakan mesin tik sebagai alat untuk keperluan surat menyurat. Sementara itu, relevansi internal, contoh pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan relevansi dalam pengembangannya, seperti kurikulum KBK yang berubah menjadi KTSP sesuai kebutuhan relevan dengan perkembangan zaman lalu, kemudian berubah menjadi kurikulum 2013. Hingga sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Oleh karenanya, perkembangan kurikulum perlu dilakukan serempak bersama-sama. Perlu selalu ada komunikasi dan kerjasama antara para pengembangan kurikulum, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga pendidikan tinggi.